Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhir Sibrani dengan NIM 118140160 akan menjelaskan mengenai progres metode penelitian yang sudah saya lakukan. Metode penelitian yang saya lakukan ini berlatar belakang dengan mengambil studi kasus dari laboratorium teknik yang ada di ITERA. Setiap semester, pihak Laboratorium Teknik ITERA itu mengadakan perekrutan tenaga asisten praktikum guna mendapatkan tenaga asprak yang terbaik dari semua pendaftar. Asprak sendiri memiliki tugas yang cukup penting dalam kegiatan perkuliahan yang ada di ITERA. Perekrutan tenaga asprak dalam situasi normal akan diadakan dalam 2 tahap, yaitu seleksi berkas dan uji kompetensi. Dan tahap kedua tersebut diadakan secara tatap muka atau langsung dan berada dalam satu ruangan. Dalam situasi pandemi sekarang ini, hampir seluruh kegiatan dilarang dilakukan secara langsung, namun tetap dapat dilaksanakan secara dalam jaringan. Sehingga tahap kedua dari perekrutan tenaga asprak harus dilaksanakan secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi sistem perekrutan tenaga asprak sehingga sesuai dengan kebutuhan pihak Laboratorium Teknik ITERA dan juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh Pak Ahmad Luki Ramdhani. Penelitian ini ditetapkan beberapa batasan masalah. Yang pertama, sistem yang dibuat hanya sampai ke lolosnya peserta rekrutmen menjadi asprak. Dan yang kedua, sistem yang dibuat hanya untuk Laboratorium Teknik ITERA, praktikum tahapan persiapan bersama, dan praktikum program studi informatika. Landasan teori. Penelitian ini berlandaskan dari jurnal-jurnal yang saya review. Yang pertama itu dari Setyaningsih, Wibowo dan Slamet Budi Raharjo dari jurnalnya di tahun 2019, di mana mereka melakukan pengujian untuk menentukan metode mana yang terbaik dan paling sesuai untuk keperluan perekrutan asprak dengan menggunakan data program studi teknik sipil, salah satu prodi di lingkungan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Yang kedua, dari jurnal yang disusun oleh H. Kurniawan yang rilis tahun 2019, beliau membuat rancangan seleksi online yang dapat dijadikan referensi untuk pembangunan sistem seleksi asprak, seleksi untuk perekrutan asprak. Yang ketiga, dari jurnal yang disusun oleh G. Gunawan dan D.A. Prabowo dari jurnalnya tahun 2017 membagikan di mana mereka membagikan pengaruh besar dengan adanya sistem ujian seleksi online untuk mengurangi permasalahan yang umum terjadi. Penelitian yang terkait yang pertama itu dari jurnal yang ditulis oleh H. Kurniawan dengan judul Perancangan Sistem Aplikasi Ujian Seleksi Pegawai dari jurnalnya di tahun 2015. Dari jurnal tersebut ditemukan bahwa yang pertama, banyaknya kesalahan yang terjadi apabila ujian dilakukan secara manual. Yang kedua, lambatnya proses ujian yang dilakukan karena harus mengisi form lembar jawaban yang diberikan kepada setiap peserta. Yang ketiga, dalam prakteknya sistem ujian berbentuk form lembar jawaban banyak menimbulkan masalah bagi para peserta. Jurnal yang kedua dari yang ditulis oleh G. Gunawan dan A. Prabowo dengan judul Sistem Ujian Seleksi Online Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Pengacakan Soal Menggunakan Metode Linear Congruent Method dari tahun 2017. Dari jurnal tersebut ditemukan bahwa beliau ingin mempermudah jalannya ujian namun mempersempit kemungkinan terjadinya kecurangan. Saya akan mulai menjelaskan mengenai rancangan sistem. Penelitian ini saya mulai dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu untuk permasalahan yang terkait dalam permasalahan yang disampaikan tadi. Lalu saya mulai melakukan analisis permasalahan dan pengumpulan data dari laboratorium teknik dan juga dari mahasiswa sekitar. Yang berikutnya, saya melakukan perumusan solusi permasalahan sesuai dengan yang saya dapatkan dari studi literatur dan tahapan yang sebelumnya. Setelah itu saya mulai melakukan perancangan prototipe dan mengajukan validasi kepada Laboratorium Teknik ITERA apakah sudah sesuai atau tidak.
tampilan website bagian admin. Jadi sebelumnya aplikasi ini berbasis web dan memiliki dua aktor, yaitu aktor satu sebagai admin dan aktor satu sebagai admin. Dalam kasus ini adalah laboran, dan aktor dua yaitu klien. Dalam kasus ini adalah mahasiswa. Jadi untuk alur dalam admin itu, admin terlebih dahulu harus melakukan login, sehingga untuk fungsi-fungsi yang bisa dilakukan admin harus melalui tahap autentikasi terlebih dahulu. Nah, untuk menu utama akan digeser langsung ke arah pembukaan pendaftaran, di mana pada pembukaan pendaftaran ini ada judul, yaitu judul pendaftaran yang akan dibuka, dan juga tanggal pendaftaran itu dimulai dari buka kapan hingga ke ditutup kapan. Yang berikutnya menu daftar mata kuliah. Menu daftar mata kuliah ini didapat di dalam pembukaan mata kuliah, dalam pembukaan pendaftaran yang sudah dibuat. Jadi dalam tampilan ini adalah list yang berisi mata kuliah yang akan diujikan dan yang diharapkan aspraknya ada dalam seleksi tersebut. Nah, untuk mata kuliah yang bisa diujikan itu terlebih dahulu harus ditambahkan dulu mata kuliah tersebut ke dalam database, sehingga nanti dalam untuk kegiatan pendaftaran berikutnya datanya akan tetap ada dan tidak akan hilang. Ini adalah detail dari daftar mata kuliah yang akan diujikan dalam pendaftaran pada sesi tersebut. Ada juga fitur edit untuk mengedit mata kuliah tersebut. Jadi mata kuliah ini akan selalu ditambahkan dalam pembukaan pendaftaran tersebut. Jadi untuk dosen penghabibnya itu, dosen pembimbingnya itu berubah, nanti akan berubah juga. Dan untuk tanggal seleksi itu, jadi bisa diterapkan bahwa tanggal seleksinya dimulai dari tanggalnya sekapan, dan jam mulainya itu dari jam berapa hingga akhir seleksi. Dan juga admin akan memasukkan soal yang akan diujikan dari menu edit mata kuliah ini. Tampilan website mahasiswa atau calon asprak. Untuk calon asprak tersendiri atau mahasiswa itu tidak ada fitur autentikasi, namun pada bagian berandanya itu akan ada tampilan jika adanya pendaftaran yang dibuka atau tidaknya. Dalam sesuai yang ditampilkan pada slide saat ini adalah tampilan jika tidak ada pendaftaran yang dibuka oleh admin saat ini. Jika ada, maka nanti akan ada pada bagian pendaftar, maka akan ada formulir pendaftaran asisten tersebut. Jadi mahasiswa diharapkan untuk mengisi seluruh datanya di dalam formulir tersebut. Untuk menu jalur seleksi itu akan menunjukkan bahwa jam berapa saja seleksi itu akan dimulai, dan ketika mata kuliah itu ketika jamnya sudah memulai sudah sesuai dengan jam server, maka akan ditampilkan soal dan juga form untuk penginputan jawaban. Sekian hasil dari metode penelitian yang sudah saya lakukan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.